Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdata bilisani yafqahul qauli. Saya akan memaparkan materi terkait Islamisasi disiplin ilmu kesehatan dari materi 1 hingga materi 8 untuk memenuhi UTS STI keempat. Materi yang pertama yaitu pengantar Islamisasi disiplin ilmu kesehatan. Keutamaan ilmu. Ilmu merupakan landasan yang sangat penting sebagai dasar landasan sebelum berucap dan sebelum melakukan sesuatu. Keutamaan ilmu. Yang pertama ada khurafat, yaitu cara berpikir tidak berdasarkan ilmu. Misalnya, keyakinan terhadap tradisi atau budaya nenek moyang yang mendatangkan prasangka terhadap sesuatu. Yang kedua ada akhobar as-sodik, yaitu cara berpikir berdasarkan wahyu Allah, agar tidak terjebak ke dalam hal-hal yang menyesatkan, serta meyakini adanya wahyu tersebut. Yang ketiga ada empiris, yaitu cara berpikir berdasarkan ilmu atau melakukan uji coba, karena adanya sebab dan akibat. Materi kedua yaitu model Islamisasi ilmu kesehatan. Istilah sehat. Kata sehat walafiat itu sehat secara fisik dan mental, yang artinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sehat dalam Islam ada dua, yaitu sihah atau sehat yang bersifat secara fisik dan biologis, dan al-afiyah yang sehat secara mental dan psikologis. Islam memerintahkan umatnya untuk hidup bersih, karena kebersihan merupakan langkah awal untuk memperoleh kesehatan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudatsir ayat 4-5 yaitu dari pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa atas menyembah berhala tinggalkanlah. Materi ketiga yaitu manusia sehat perspektif Islam. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu ketika manusia itu yang diberikan oleh Allah secara jasmani dan rohani terpadu dalam bingkai kesehatan, maka itu disebut oleh sosok manusia Al-Qawiyyu Al-Amin, di mana Al-Qawiyyu artinya kuat secara jasad dan Al-Amin artinya amanah secara mental. Dalam Islam, penyakit diderita manusia terdiri dari penyakit badan dan hati. Salah satu faktor yang menjadikan manusia sakit, terutama secara mental, yaitu dosa, karena adanya noda hitam atau masalah hati yang menjadikannya tidak tenang atau gelisah. Dosa itu adalah sesuatu yang kita kerjakan atau yang kita lakukan, lalu ketahuan, maka akan merasa malu karena salah dan melanggar aturan Islam. Oleh karena itu, ketika manusia jiwanya sakit, maka kita tidak diterapi, tidak diobati juga. Yang terjadi adalah Allah memberikan penyakit di atas penyakit, sehingga terkadang hatinya menjadi mati. Ketika hati mati ini akan berdampak kepada perilakunya dan pola hidup manusianya. Dalam perspektif syariah, sehingga jiwa sehat itu berarti jiwa yang senantiasa mengikuti bimbingan dari syariat, mengikuti budaya yang baik, dan menjauhkan hal-hal yang haram. Materi keempat, konsep manusia sehat holistik perspektif Islam. Manusia terdiri dari jasad dan ruh atau jasmani dan rohani. Tentu dalam perspektif Islam, orang sehat disebut kalau jasadnya sehat dan rohaninya pun akan sehat, adalah manusia yang sehat. Islam melihat jika adanya suatu penyakit yang menyerang kepada manusia itu yang disebabkan oleh dua hal yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10, yang berarti dalam hati mereka ada penyakit seperti keraguan dan kemunafikan. Allah akan menambah penyakit mereka seperti azab yang sangat pedih karena selalu berdusta. Dalam perspektif syariah ada hukum jiwa. Jiwa yang sehat itu adalah jiwa yang senantiasa mengikuti setiap arahan dari syariat-syariat Allah sehingga dihindarkan dari hal-hal yang haram. Dari penjelasan Nabi tersebut, hakikat jasad dan jiwa manusia itu adalah inti yang harus diperhatikan, karena seperti kesehatan jiwa dan hatinya,
Jika kalbunya sehat, maka perilakunya pun otomatis akan sehat. Sebaliknya pula, jika sakit, maka perilakunya akan rusak. Materi kelima, yaitu kesehatan nutrisi dalam Islam. Dalam Islam, Allah telah menjelaskan secara detail tentang masalah gizi dan Al-Quran. Diterangkan pula tentang bagaimana makan dan minum yang baik dan seimbang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Dapat dilihat dalam Al-Quran, permasalahan konsep gizi seimbang. Nutrisi yang seimbang banyak dijumpai ayat-ayat masalah jenis kelompok yang mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan lemak. Seperti dalam Quran Surah Yusuf ayat 43 yang menjelaskan tentang bagaimana Allah memerintahkan untuk menanam gandum. Kesehatan nutrisi secara komprehensif, baik dari segi bahan, gizi, dan cara mengonsumsinya, serta sikap dan respon kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan yang berupa gizi yang baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 31 menjelaskan tentang secara tegas Allah memerintahkan makan dan minum tidak boleh berlebih-lebihan atau melampaui batas. Dalam perspektif gizi buruk, tidak hanya dilihat dari ketidakseimbangan nutrisi yang dikonsumsi, tetapi bahan dan cara memperolehnya halal dan haramnya. Karena jika bahan dan cara memperolehnya haram, maka nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan mendatangkan sesuatu yang buruk, seperti keadaan mental buruk, berbuat maksiat, hingga menjadi bahan bakar api neraka. Materi keenam yaitu personal hygiene dalam perspektif Islam. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan akan kesehatan individu, baik ditinjau dari sisi kebersihan, bahkan ditinjau dari sisi kesucian, di mana kita tahu bahwa hidup bersih dan suci merupakan sebagian dari keimanan. Ada 5 perkara kebersihan individu, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari. Selain 5 perkara tersebut yang disebutkan dalam hadis, disebutkan juga dalam hadis lain, misal diperintahkan untuk menjaga kebersihan kulit. Islam juga mengajarkan bagaimana disiplin mandi yang baik dengan sistematik, karena termasuk dalam kebersihan individu. Tidak hanya itu, Islam juga memerintahkan untuk menjaga makanan tidak hanya dari kebersihannya, tetapi juga dilihat dari halal dan haramnya. Islam sangat memperhatikan terhadap persoalan hygiene, personal hygiene, tidak hanya bersih sehat secara fisik, tetapi juga sehat ruhiyah dan batiniah. Materi ketujuh, yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, perspektif Islam. Pencegahan mendahulukan tindakan-tindakan yang tidak dijauhkan sebelum mendatangkan manfaat. Pencegahan juga dikaitkan dengan bagaimana menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga kestabilan hati supaya tidak terpengaruh terhadap penyakit hati. Secara zohir dan batin itu menyatu. Itu secara perspektif Islam. Hadis riwayat Bukhari mengatakan, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika wabah di tempat kamu berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, perlu adanya kebiasaan hidup bersih dan sehat. Tidak hanya bersih, tetapi juga suci. Kuratif, yaitu pendekatan pengobatan tidak hanya medis, tetapi juga ada pendekatan-pendekatan doa, pendekatan peningkatan amal, sedekah kepada sesama manusia. Materi ke-8, K3 dalam perspektif Islam. K3 dalam perspektif Islam yaitu sebagai sebuah upaya atau pencegahan agar pekerja tidak mengalami kecelakaan di tempat kerja baik fisik maupun mental. Tidak hanya dilihat dari kesehatan dan keselamatan kerja, tetapi juga menjaga keselamatan akal, agar terjaga kesehatan mentalnya di tempat kerja.
agar dapat bekerja dengan nyaman dan tidak merusak kondisi kesehatan mental dan tidak merusak akal. Dalam Islam, aspek perspektif dari K3 bahwa sebenarnya untuk mengurangi resiko pekerja terkena bahaya di tempat kerjanya, untuk mencegah dan mengurangi resiko bahaya pada pekerja di lingkungan kerja, perlu menyiapkan hal-hal yang bisa diamankan sebagai preventif atau pencegahan supaya menjaga keselamatan pekerja. Mungkin sekian pemaparan materi terkait Islamisasi disiplin ilmu kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.